Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Susanto Jumaidi dengan NIM 311114200084 dari Prodi Ilmu Sejarah 4D. Saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya tulis, yakni yang berjudul Tantangan Masyarakat Indonesia di Era Digital. Seperti yang diketahui bahwa banyak tantangan yang muncul terkhusus bagi masyarakat Indonesia, bagaimana untuk menghadapi kemajuan dunia atau kemajuan peradaban saat ini. Namun yang paling menarik itu adalah bagaimana ketika kita melihat revolusi industri yang terjadi dari awal, ya, bahwa setiap ada perubahan itu memunculkan suatu peradaban yang baru. Artinya bahwa perilaku tata kehidupan orang itu juga akan berubah seiring dengan perubahan zamannya gitu. Seperti yang kita ketahui juga bahwa industri sangat masif digunakan oleh bangsa-bangsa sebagai sumber pendapatannya. Tapi dalam revolusi industri 4.0 di mana peranan robot dan kecerdasan buatan semakin masif, ini menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya robot ini akan menghemat tenaga kerja dari manusia itu sendiri. Jadi maksudnya itu adalah bahwa dengan hadirnya teknologi ini, maka peranan manusia dalam bekerja itu semakin berkurang. Artinya peranan robot yang akan maksimal di sana. Maka oleh karena itu ini kita juga perlu untuk menyikapi sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana menyikapi perkembangan yang semacam ini. Bahkan di mana hampir seluruh sendi kehidupan itu sudah dalam bentuk digital atau digitalisasi gitu. Nah, seperti judul yang saya tulis tadi, bahwa tantangan masyarakat Indonesia di era digital, di mana kita melihat sendiri sekarang bahwa dulu Indonesia masih menerapkan perdagangan dengan sistem barter, dan kemudian berubah lagi dengan sistem jual beli dan sejenisnya. Nah, sampai saat ini kita melihat bahwa bagaimana orang untuk membeli sesuatu itu tanpa harus bertatapan muka secara langsung. Artinya dapat melalui gadget dan dapat melalui media yang lain, atau ya biasa disebut dengan e-commerce. Jadi ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa terutama di Indonesia jaringan itu sudah mulai pembangunan secara masif itu sejak awal Covid. Karena ya memang itu harus dibutuhkan, sehingga banyak pembangunan jaringan. Kalau tidak ada Covid itu mungkin bisa juga jaringan juga kita akan lebih tertinggal dari bangsa-bangsa lain untuk bersiap-siap menyokong era digital ini. Namun perlu disyukuri juga bahwa perkembangan penyokong dunia digital di Indonesia seperti jaringan tadi sudah lumayan bagus. Cuman memang perlu bagi pemerintah untuk melakukan seperti pemberian fasilitas untuk mendukung era digital ini, seperti jaringan itu sebagai alat yang paling utama gitu. Karena jika kita sendiri tidak secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung era digital, maka kita akan semakin tertinggal. Dan seperti saya lupa yang dikatakan oleh siapa, bahwa kita bisa tidak mengikuti arus zaman, cuman justru kita akan semakin terinjak-injak di sana. Maka apapun yang terjadi di dunia, baik itu modern, bahkan ini lebih dari modern lagi, karena ya semuanya sudah sangat berubah gitu. Maka ini perlu disikapi. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa di era digital ini meskipun memberikan dampak positif, bahwa jika ingin berdagang tidak perlu untuk bertatap muka lagi, tinggal diklik dan sejenisnya. Era digital ini juga memiliki tantangan yang besar juga bagi masyarakat lain di sisi negatifnya, bahwa dengan adanya digital ini orang itu berkomunikasi semakin masif juga,
berkomunikasi tanpa bertemu melalui jaringan tadi. Jadi melalui digitalisasi ini, melalui media digital ini, akhirnya keluar masuknya budaya itu semakin semakin masif juga. Ini akan mempengaruhi identitas bangsa Indonesia sendiri. Ini menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia. Bukan hanya sekedar identitas, tapi bagaimana eh, budaya Barat itu jika masuk atau diterapkan dalam kehidupan anak-anak di Indonesia itu memang tidak sejalan seperti itu. Maka perlu bagi orang tua juga untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan teknologi digital semacam ini. Dan juga dampak negatif lain, bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali permasalahan, banyak sekali kasus mengenai kejahatan cyber, kejahatan berbasis internet. Nah, itu juga menjadi PR bagi pemerintah, bahwa bagaimana undang-undang itu diperketat lagi, undang-undang ITE itu harus diperketat lagi, jangan menyimpan celah untuk melakukan kejahatan di sana. Bagi saya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.